Hai guys, kembali lagi bersama Rian di sini. Di mana lagi kalau bukan di channel? Begini ceritanya. Bagaimana kabar kalian para pecinta alam yang memilih camping saat liburan daripada mabar bareng bocil FF? Siap-siap. Karena kali ini Bang Rian akan membahas sebuah film berjudul The Marshmallow. Film ini sendiri bercerita tentang seorang anak bernama Morgan yang selalu dihantui peristiwa masa lalu yang hampir merenggut nyawanya, yang membuat kedua orang tuanya memutuskan untuk mengirimnya ke sebuah camp musim panas. Dan di sanalah ia mengalami berbagai macam peristiwa aneh yang akhirnya menjawab semua teka-teki peristiwa yang selalu menghantuinya itu. Penasaran apa yang terjadi di camp itu? Sebelum kita ke pembahasannya, Bang Rian meminta dukungan kalian untuk membantu perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe. Karena setiap subscribe dari kalian akan sangat membantu Bang Rian untuk terus semangat menyajikan film-film terbaik kesukaan kalian. Kalau sudah, kita langsung ke pembahasannya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang bocil bernama Morgan yang kembali mengalami mimpi buruk yang sama di setiap tidurnya. Lalu keesokan harinya, Morgan yang kebetulan adalah anak baru di komplek itu berniat ingin berbaur dengan anak-anak komplek. Sayangnya, kehadiran Morgan sepertinya tidak diterima oleh bocil-bocil itu. Hey guys. Malam harinya saat makan malam, kakek Morgan yang melihat apa yang dialami Morgan tadi siang bercerita tentang sebuah tempat di mana ia bisa mendapatkan teman yang baik. Dan saat kedua orang tua Morgan meninggalkan meja makan, sang kakek berkata kalau camp adalah tempat paling seru sepanjang yang ia tahu. Sembari memberi Morgan sebuah pisau sebelum sang kakek meninggalkan mereka untuk selamanya. Moving again. Morgan, you want... That was right. Surprise is gonna be a really good. Hello? Are they on? Yeah. Singkat cerita, sembari mempersiapkan segala kebutuhan Morgan di camp, dengan raut wajah penuh keraguan, Ibu Morgan berpesan agar memberitahu tentang mimpi buruk yang sering dialaminya kepada pengawas camp. Sementara Morgan dalam perjalanan ke camp, beberapa pengawas terlihat sedang sibuk mempersiapkan spanduk penyambutan para peserta camp. Dan di tempat lain, pengawas lain bernama Lamhot terlihat sibuk dengan kekasihnya sampai Riris, salah satu leader pengawas, meminta mereka untuk segera membantu Soleh yang juga salah satu pengawas di camp itu. Lord, you want to come help me down by the docks? Dan ini adalah Hugh, kepala dari semua pengawas camp, seorang yang sangat dikenal dengan kedisiplinannya. What was that? Huh? Just make yourself useful. Akhirnya Morgan pun tiba di camp bernama Almar itu. Peserta camp yang dikhususkan untuk para bocil itu terlihat disambut baik oleh para pengawas. Dan setelah mendapat tanda peserta, Ibu Morgan pun meyakinkan Morgan kalau tempat ini akan menjadi tempat paling berkesan seumur hidupnya. Lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Fast. Okay. You. Agar suasana lebih seru, pihak camp menyediakan pondok yang hanya boleh dihuni oleh 2 peserta.
Dan Morgan kebetulan harus satu pondok dengan seorang bocil yang sedikit rese bernama Slamet. Sin kemudian memperlihatkan Lamhot yang mulai mengumpulkan para peserta dan menegur seorang peserta yang sibuk dengan ponselnya. Sementara Morgan akhirnya berhasil berkenalan dengan wanita cantik bernama Pilar. Dan karena peraturan di camp tidak memperbolehkan alat komunikasi apapun, Lamhot akhirnya menyita ponsel milik bocil bernama Dennis itu. Dan sebelum bersenang-senang, Hugh mengumumkan peraturan yang berlaku di camp itu, di mana tempat ini bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang, tapi juga untuk menempa kedisiplinan. Ia lalu meneriakkan yel-yel yang cukup garing. Making your own waves. Hey, so let's get moving. Let's go down to that water. Come on. Berhubung karena musim panas, pengawas pun memulai keseruan dengan sebuah permainan di sebuah danau. Dan saat Riris mengumumkan peraturan permainan, Morgan yang memiliki masa kelam di air pun memberitahu pengawas kalau dia tidak bisa berenang. Mendengar itu, Slamet si bocah rese pun langsung membuli Morgan sampai membuat Hugh marah dan memanggil Slamet ke kantornya. Dan saat mendapat peringatan dari Hugh, Slamet tampak memperlihatkan sikap yang kurang baik kepada Hugh, yang membuat Hugh kesal setelah melihat file data milik Slamet. Singkat cerita, untuk menutup keseruan hari ini, peserta camp pun menantang pengawas dengan meminta pengawas untuk menceritakan sebuah kisah yang dapat membuat mereka ketakutan. Merasa tertantang, Riris pun memulai sebuah kisah seorang dokter dan keluarganya yang pernah tinggal di salah satu pondok di tempat itu sebelum camp Almar ada. Konon katanya, setelah memastikan anak istrinya tidur, setiap malam si dokter selalu masuk ke basement pondok mereka. Lalu suatu malam, sang istri dengan rasa curiganya mulai mengikuti si dokter dari belakang. Dan betapa kagetnya si istri setelah melihat organ tubuh manusia yang dimutilasi lalu dijahit kembali untuk menciptakan sesosok monster. Melihat itu si istri dan anak si dokter pun berusaha kabur, tapi sayang usaha mereka gagal. Dan agar anak istrinya tidak pernah meninggalkannya, si dokter pun menjahit istri dan anak-anaknya menjadi satu. Dan rumornya jika melihat anak-anak keluyuran di hutan itu, maka si dokter akan mengeksekusinya. Lalu saat salah satu peserta camp bertanya bagaimana mereka mengetahui cerita itu, tiba-tiba Oh shit. Let's not. Oh shit. Let's not. Alright, back to your cabin. kemudian saat kembali ke pondok, Morgan mulai bertanya tentang kebenaran cerita pengawas. Dan Pilar berkata kalau semua itu hanya untuk membuat mereka tetap di pondok saat malam hari. Beberapa waktu kemudian, saat sedang menghafal rumus Pythagoras, tiba-tiba Morgan mengalami kejadian aneh. Merasa ada yang tidak beres, Morgan pun bergegas memeriksa keluar pondok. Dan setelah melihat sesosok misterius, Morgan pun segera menemui Riris dan berkata kalau ia baru saja melihat si dokter yang ada di cerita pengawas tadi siang. Riris pun mencoba menenangkan Morgan dan berkata kalau dia hanya kecapean. Tapi karena Morgan ngotot kalau dia tidak salah lihat, Soleh pun mengaku kalau cerita tadi siang hanya karangan mereka. Mereka hanya ingin berusaha agar peserta camp tidak keluyuran di tengah hutan, sembari meminta Soleh untuk mengantar Morgan ke pondoknya. Dan setibanya di pondok, Soleh kembali meyakinkan Morgan kalau tidak ada dokter di tempat itu. Lalu meminta Morgan kembali beristirahat untuk aktivitas besok pagi. Just have some fun, huh? Kemudian pada malam berikutnya, Morgan melihat Slamet seperti sedang mencari sesuatu. Dan saat Morgan bertanya, ia malah mendapat perlakuan kasar dari Slamet. Hal itu pun membuat Morgan meminta Soleh agar memindahkannya ke pondok yang lain. Namun Soleh menjawab, camp Almar tidak akan menyerah dengan sifat seperti Slamet.
Soleh berjanji akan menangani masalah itu, sembari meminta Morgan untuk kembali tidur. Good night. So, Keesokan harinya, saat Morgan, Pilar, dan Denny sedang ngobrol, Slamet pun muncul dan meminta Morgan untuk ikut bersamanya. Alih-alih ingin meminta maaf, ternyata Slamet berusaha mencelakai Morgan. like what? Raj yang melihat peristiwa itu pun tak luput dari serangan Slamet. Beruntung Morgan dan Raj masih berhasil diselamatkan oleh pengawas. Oh, yeah, but good. Beberapa malam kemudian, saat Morgan sedang beristirahat, tiba-tiba Dennis muncul untuk mengajak Morgan bermain. Tapi gagal setelah Hugh muncul dan meminta mereka kembali ke pondok. Lalu meminta Morgan agar tidak memikirkan Slamet, karena Slamet sedang dalam penanganan mereka. Sembari bergegas dan meminta Morgan untuk meminum krim yang sudah disiapkannya khusus untuk Morgan. Morgan. I get to see you now. Lalu saat terbangun akibat mimpi buruknya, Morgan melihat cahaya putih di pondok sebelah. Dan karena rasa penasarannya, Morgan pun segera memeriksa dan hal mengejutkan pun terjadi. CJ! Setelah selamat dari serangan pria berkostum dokter, Morgan pun segera membangunkan Dennis lalu menceritakan semua yang sudah disaksikannya. Awalnya Dennis tidak percaya sampai tiba-tiba keributan itu akhirnya membuat kacau seisi camp. Dan terlihat Lamhot dan Riris berusaha menyelamatkan para peserta camp dengan menggiring mereka untuk masuk ke dalam kantin. Sementara di tempat lain, tampak Morgan dan sahabatnya berencana menyelamatkan Pilar. Tapi tiba-tiba kemudian saat Pilar dan Caroline bingung dengan apa yang terjadi, tiba-tiba Morgan dan dua sahabatnya muncul sembari menceritakan semua. Dan saat itu juga mereka terheran setelah melihat beberapa anak seperti tidak sadarkan diri. Sampai akhirnya si dokter kembali muncul yang membuat mereka harus menyelamatkan diri ke dalam hutan. Tapi si dokter yang masih terus mengincar mereka, bahkan Soleh yang berusaha menahan pria misterius pun tak luput dari serangan. What are you doing? Stop it! Akhirnya Morgan dan sahabatnya pun berhasil menemukan persembunyian sementara. Terlihat Pilar dan Caroline harus berdebat saat memilih untuk meninggalkan camp atau kembali bergabung bersama peserta camp lainnya. Dan saat Pilar bertanya penyebab Morgan tidak berani berenang, Morgan kemudian menceritakan peristiwa saat itu.
di mana Morgan hampir kehilangan nyawanya saat terjatuh ke dalam kolam belakang rumahnya. Lalu berkata tidak tahu apa yang akan terjadi andai kakeknya tidak segera menolongnya. Dan sampai saat ini, ia tidak pernah lupa bagaimana sakitnya saat tidak dapat bernafas. Lalu meminta teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Namun Dennis berkata kalau mereka akan hadapi si dokter bersama-sama. Tapi belum selesai mengambil keputusan, tiba-tiba ternyata orang itu adalah si Lamhot yang sedang mencari peserta camp yang masih ada di luar camp. Dan saat Lamhot berhasil menemukan salah satu teman Morgan, tiba-tiba sungguh di luar dugaan, ternyata pria misterius dan Lamhot adalah tim. Terlihat saat Lamhot memerintahkan pria itu untuk membawa teman Morgan yang sudah berhasil dilumpuhkan. Sementara Lamhot mencoba mencari keberadaan Morgan dan teman-temannya. Sementara di tempat lain, pria misterius pun berhasil masuk ke dalam kantin tempat para peserta camp berkumpul. Dan hal tak terduga pun terjadi. Dan di tempat lain, Morgan, Dennis, dan Pilar pun terkaget saat melihat beberapa peserta camp yang mencoba kabur lewat dermaga sudah terkapar. Sadar kalau Caroline tidak bersama mereka, mereka pun segera mencarinya. Dan ternyata Caroline sudah tersesat di dalam hutan. Kemudian Sin memperlihatkan Pilar yang kebingungan saat mencari Caroline. Tiba-tiba Soleh yang masih setengah sadar pun muncul dan meminta mereka untuk menghubungi polisi, sembari memberitahu kode PIN untuk membuka ruangan salah satu pengawas camp. Sementara itu, setelah berhasil keluar dari hutan, Caroline pun berhasil menghentikan mobil polisi yang kebetulan sedang berpatroli. I need you to take a deep breath. I need you. Morgan dan teman-temannya pun berhasil masuk ke ruangan yang dimaksud oleh si Soleh. Dan saat mencoba menghubungi seseorang, ternyata telepon di ruangan itu tidak berfungsi. Dan betapa kagetnya Morgan saat melihat file milik Slamet berisi catatan kedokteran yang menyatakan telah sukses mengatasi masalah. Sin kemudian memperlihatkan Lamhot yang masih terus memburu Morgan dan teman-temannya. Dan terlihat Dennis mulai menyusun sebuah rencana. Don't open this. The fucking boat? No! No, I did! Doink! Twice! Doink! Oh, did you? Okay, I'm in a huff. You gonna open up that door for me? Huh? Ah! Tak hanya pengawas, ternyata petugas yang menemukan Caroline masih bagian dari komplotan mereka. Sin kemudian memperlihatkan beberapa mobil ambulans yang sudah tiba di lokasi camp. Sementara Morgan dan Pilar berhasil menemukan sebuah rahasia kalau sebenarnya Morgan, Pilar, dan Slamet adalah pasien sebuah riset teknologi kesehatan yang dipercaya mampu menyelamatkan seorang anak yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Kemudian saat Hugh dan Riris berdebat tentang kekacauan yang membuat semua rencana mereka berantakan, tiba-tiba Morgan pun muncul dan meminta klarifikasi tentang file yang sudah dibacanya. Miles, I drowned. Hugh pun mencoba menjelaskan sesuatu untuk meyakinkan Morgan yang kemudian terhenti setelah Soleh muncul dan berkata kalau Hugh sedang berbohong. Soleh berkata ini jelas-jelas pembantaian dan tidak manusiawi. Dan akhirnya Hugh pun menjelaskan alasan sebenarnya, di mana ini bermula ketika ia harus kehilangan anaknya, sampai akhirnya muncul ide untuk mencari solusi agar setiap orang tua di bumi ini tidak pernah kehilangan anak seperti yang sudah dialaminya. Sembari mengembalikan pisau milik Morgan dan bergegas meninggalkan ruangan itu.
Dan saat Riris dan Lamot akan mengumpulkan anak-anak yang terkapar, Soleh pun mulai menjelaskan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, di mana mereka akan mengumpulkan semua anak-anak dan mulai menghapus ingatan mereka di hari ini. Dan mereka akan kembali seperti biasa besok hari. Sementara Morgan, Pilar, dan Slamet akan tetap menjadi pasien riset, dan mereka tidak akan kembali ke camp selama tidak ada keluhan dari orang tua mereka. Kemudian Soleh bertanya kepada Morgan dan Pilar, apakah ingatan mereka akan dihapus atau tidak. Keputusan ada di tangan mereka. Lalu keesokan harinya, keadaan pun sudah kembali normal. Tampak Slamet sudah menjadi anak yang ramah. Dan saat Raj bertanya tentang wajah Lamot yang babak belur, Morgan berkata kalau itu akibat terjatuh dari sepeda motornya. Wasn't a boating act. Sementara di tempat lain, Hugh tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang yang memberitahunya kalau risetnya mengalami malfungsi. Setelah mereka mendapat pengaduan dari orang tua yang anaknya tiba-tiba menjadi tak terkendali dan agresif. Hugh pun terlihat putus asa dan tiba-tiba Hugh? Well, you are fucking up. Itu dia guys alur cerita film berjudul The Marshmallow. Menurut Bang Rian, teknologi canggih tidak akan selamanya dapat memenuhi apa yang kita inginkan. Dan secara pribadi, Bang Rian tidak setuju dengan Hugh dengan ilmu kedokteran yang dimilikinya. Karena pada dasarnya, semua yang berasal darinya akan kembali kepadanya. Bagaimana menurut kalian? Apa pesan moral yang dapat kalian temukan dari film ini? Tulis di kolom komentar sekarang. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali di alur cerita film lainnya di kesempatan berikutnya. Hanya di channel ini. Dimana lagi kalau bukan di channel Begini Ceritanya. Sukses selalu buat kalian dan bye-bye.